Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sedikit membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan hadis ini bisa kita ambil pelajaran dan ibroh di dalamnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In ahbabtum ayyuhibbakumullahu wa rasuluh." Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, mau enggak kalian, suka enggak kalian aku kasih tahu nih beberapa hal, kalau kita kerjakan, kalau kita memiliki sifat ini dalam diri kita, Allah dan Rasulnya cinta pada kita. Mau nggak Pak, Bu? Allah sama Rasul cinta, Bu, sama kita, Bu? Mau ya Pak? Mau. Bagaimana Bapak mengharapkan cintanya Ibu dulu masih muda, gitu ya. Begitu juga Ibu dulu mendambakan cinta Bapak masih muda. Maka cintanya Allah dan cinta Rasul itulah yang paling utama sebenarnya dalam hidup ini. Kalau kita tak dicintai sama Allah, maka apalah artinya kita hidup puluhan tahun di dunia. Kalau kita tak dicintai sama Allah nih, Dek, adik-adik dengerin Ustaz. Kalau kalian tak dicintai sama Allah, ya, apa manfaatnya kalian hidup nanti sampai tua? Tujuan kita hidup di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengharapkan ridho dan juga cintanya Allah. Bagaimana Allah bisa cinta sama kita? Ah, ini pertanyaannya. Apakah kita hanya sholat di rumah atau sholat bolong-bolong Allah sudah cinta? Atau kita ya sholat hanya setahun sekali misalnya Idul Adha atau Idul Fitri, apakah Allah sudah cinta? Ternyata belum. Ya, banyak lagi yang PR yang harus kita kerjakan agar apa? Agar Allah itu bisa betul-betul cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, Bu, Pak, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Masya Allah, apapun yang kita pinta, apapun yang kita harapkan, pasti Allah akan berikan. Mau apa? Aku mau surga ya Allah, silakan. Mau apa? Aku mau orang tuaku dibawa ke dalam surga bersamaku ya Allah. Silahkan kata Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, apapun yang kita pinta, itu pasti akan Allah kabulkan. Ibaratnya kita lah. Ketika kita punya anak. Anak minta sesuatu sama kita, pasti kita akan berusaha untuk memenuhi. Ya enggak? Ibu punya anak, Bu. Anak minta ini, minta itu, pasti ibu dengan upaya semaksimal mungkin mengabulkan apa permintaan anak. Allah lebih mulia lagi contohnya daripada itu. Ya, Allah lebih sayang lagi kepada hambanya daripada sayangnya orang tua kita kepada kita. Nah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, mau enggak aku kasih kisi-kisi yang mana kalau kita bisa punya sifat ini, kita pasti akan dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Maka para sahabat pasti menjawab, iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ini pertama, simak baik-baik. Kalau kita mau cintanya Allah, kalau kita mau ya mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulnya, yang pertama adalah fa'addu idza tumintum. Hendaklah kalian menunaikan amanah. Orang yang senantiasa menunaikan amanah, insya Allah Ta'ala dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Amanah itu apa Pak? Amanah itu apa Mas? Hah? Amanah apa Pak? Pesan. Masya Allah. Amanah apa Mas? Bukan warung makan amanah itu bukan. Amanah apa amanah? Sering ya dengar amanah ya? Titipan, pesan. Apalagi Bu, amanah apa Bu? Ada suami ibu yang nama Pak Amanah. Amanah, ya. Amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan oleh orang kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang lain. Itu amanah. Pak Yoyo punya tanah, Ustaz. Saya amanahkan tanah ini untuk Ustaz. Tolong dikelola untuk pesantren misalnya. Maka itu amanah bagi saya. Untuk menunaikan keinginan dari Pak Yoyo misalnya. Mas Darmadi misalnya, Ustaz, tolong sampaikan ya sedikit uang ini untuk santri. Itu amanah.
Maka orang yang bisa menunaikan amanah tadi, kata Allah dan kata Rasulnya, ini akan menjadi orang yang mendapatkan cintanya Allah. Ini perintah, Bu, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak, kepada orang yang memang ya amanah itu dititipkan. Fa idza hakamtum, apabila kalian berhukum sesama manusia, ya, fahkum bil adil, maka hukumilah sesuatu dengan adil. Ini perintah amanah. Ini kadang kita lupa atau kadang kita sering menyepelekan. Ya, kita dikasih amanah sama masjid misalnya. Mas, tolong ya setiap kajian direkam. Lah besok kita nggak ngerekam. Nah, misalnya. Ini kita sudah menyelewengkan amanah. Lawannya amanah adalah apa? Khianat. Bahaya sifat khianat. Sifat khianat ini adalah sifat orang-orang munafik. Musuh Islam itu suka khianat. Ketika dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola suatu bidang atau suatu pekerjaan usaha, bukan malah dikelola, tapi malah diambil, dibawa lari uangnya. Ini tidak amanah namanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan dia anak amanah, Bu, Pak. Anak itu amanah dari Allah. Ketika dititipkan anak bukan untuk diasuh, tapi malah kasih ke orang lainnya. Pondok tolong diasuh, gitu ya. Hati-hati. Amanah. Makanya para ulama mengatakan amanah itu ada dua. Amanah dari Allah, amanah dari manusia. Apa amanah dari Allah? Amanah dari Allah adalah semua kenikmatan yang Allah beri sama kita itu amanah. Maka bagaimana kita bisa menunaikannya? Allah beri kita anak, maka itu amanah. Allah beri kita kesehatan, maka kesehatan itu amanah, dijaga. Ya, Mas berapa umurnya, Mas? Lah ya, jenengan berapa umurnya, usianya? Ini sampingnya 19 15. Umur yang diberikan oleh Allah itu amanah. 15 tahun selama ini Mas ngapain saja? Sholat di masjid masih ngosong-ngosong enggak? Umur itu amanah. Apakah 15 tahun ini hanya dolan tuh, TR, main game? Nah, usia amanah. Harta itu amanah dari Allah. Kemana kita gunakan harta tadi? Untuk maksiat kah? Atau untuk bantu kemakmuran masjid? Nah, Masya Allah. Ya. Anak juga amanah, Bu. Kemana selama ini kita didik anak? Bagaimana kita mendidik anak? Apakah anak cuma kita sampaikan ke orang lain untuk diajarkan? Maka kita belum amanah. Makanya para ulama mengatakan amanah dari Allah itu yang pertama yang harus kita kerjakan. Tunaikan amanah. Semua yang Allah berikan saat ini sama kita, itu amanah untuk kita. Allah berikan kita ilmu. Amanah ilmu itu harus disampaikan kepada orang. Ya. Ilmu itu ibaratnya bisul, Pak. Kalau dipendem, itu akan bahaya untuk diri sendiri. Maka sampaikan ilmu. Saya kalau ilmu tuh saya pendem dalam diri saya sendiri, Pak, meledak saya. Udah gembuk gini meledak nanti, Pak. Pak Yoyo punya ilmu tentang misalnya alat-alat berat. Punya ilmu tentang ya bagaimana ya menjaring link-link untuk bebaskan tanah atau membuat sebuah bangunan. Kalau nggak digunakan dengan benar, maka ilmu tadi akan kembali ke Pak Yoyo menimpa nanti. Makanya Masya Allah sekarang ada proyek itu, Pak. Itu amanah dari Allah proyek di sana itu. Jangan ditinggal sampai tetes darah penghabisan. Itulah jalannya Allah untuk kita kasih amanah. Ya, Mas Kori ada amanah yang lain mungkin dari Allah gitu kan. Suruh jualan sekarang di situ pisang. Itu amanah. Sampaikan walaupun nggak ada yang beli, bismillah.
Ayo beli Pak, nanti sampai sana ya beli apa? Habisin dagangan Mas Ori. Masya Allah. Kita semua punya amanah, saya sendiri punya amanah. Maka bagaimana kita bisa menunaikan amanah dari Allah tadi? Itu baru kita menjadi orang yang amanah. Kita punya usia Pak, gimana usia kita ini kita habiskan ya untuk ibadah. Sholatnya jangan pernah tinggal 5 waktu. 5 waktu saja, tidak usahlah sholat qiyamul lail, tidak usah cita-cita harus sholat tahajud 30 rakaat misalnya, tidak usah. 5 waktu saja di masjid itu sudah luar biasa kalau kita bisa jaga. Ya, adik-adik nih, anak-anak muda nih. Ya, Mas tadi, Mas siapa? Lah ya jenengan, jangan lihat-lihat orang. Mas siapa? Mulai besok Mas sholat di masjid. Ya. Bismillah ya. Nanti kalau nggak sholat dia kasih tahu. Iya. 15 tahun itu sudah balik Mas. Ya, dalam mazhab Syafi'i 15 tahun itu sudah kena hukum-hukum Islam. Ya, kecuali yang adik-adik kecil ini. Tapi adik-adik kecil ini tetap harus sholat di masjid juga. Minimal sholat 5 waktu saja Mas. Itu kalau Mas bisa jaga, Masya Allah luar biasa. Ganteng dunia akhirat nih Mas. Gak usah nyari-nyari cewek, nanti cewek yang datang ke Mas. Iya, orang soleh sekarang susah zaman sekarang ini Pak. Ya. Coba amanah dari Allah yang pertama. Itu coba kita tunaikan dulu. Jadi semua rezeki yang Allah berikan, usia, anak, apapun itu yang Allah berikan sama sekarang sama kita, maka itu semua amanah. Termasuk harta HP ini amanah nih. Maka jangan sekali-kali nyelewengkan amanah. Ya, jangan sesekali HP ini untuk maksiat, jangan pernah. Jangan HP ini sesekali untuk ya nonton yang tidak-tidak, jangan. Ya, HP ini amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, amanah dari manusia. Kalau kita sudah bisa menjalankan amanah dari Allah, tentu amanah dari manusia insya Allah kita mampu mengerjakan. Intinya itu Pak. Kalau kita bisa menjaga amanah sholat aja. Ya, nggak usah yang lain lah dulu. Kalau kita belum mampu, sholat saja kita jaga amanah itu. Insya Allah Ta'ala apapun yang Allah orang berikan kepada kita, kita akan bisa menunaikan. Percayalah. Karena sholat itu merupakan dasar dari agama ini. Seseorang sholatnya bagus, insya Allah Ta'ala muamalahnya sama manusia pun akan bagus. Ketika seseorang sholatnya betul-betul dia jaga, insya Allah Ta'ala dia adalah orang yang amanah. Karena sholat tak akan mungkin pernah menjadikan seseorang itu bejat Pak. Orang yang sholat 5 waktu di masjid, ya sholat saja, tidak usah yang lain lah. Minimal sholat saja, menjaga sholat 5 waktu di masjid, insya Allah Ta'ala kita akan rasakan perubahan dalam hidup kita. Coba kalau nggak percaya Pak Bu, ayo Mas, 40 hari coba jaga sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid selama 40 hari. Insya Allah Ta'ala akan ada perubahan dalam hidup kita. Ustadz udah pernah nyoba, makanya Ustadz berani ngomong. Ya, saya sudah pernah nyoba Pak. Ketika saya dulu di Jakarta jauh. Ya, yang namanya manusia itu, ya tentu ada masa naik turunnya iman itu. Ketika saya di Jakarta dulu saya sudah bercerita di masjid ini kan. Saya jauh dari Allah karena dunia terus yang saya cari di Jakarta itu. Ya. Maka hidup terasa makin sempit. Sholat masih sholat alhamdulillah, tapi nggak pernah lagi ngaji, nggak pernah murojaah. Ya. Pagi pergi dari habis subuh, pulang sampai ke kosan itu jam 9 malam. Ya. Itu sholat maghrib itu sampai di bis. Saking apa? Saking getolnya nyari dunia. Tapi apa? Bukan dunia yang dapat Pak. Kosong. Yang ada rasa apa? Rasa jenuh. Ya, betul-betul sempit. Bukan malah banyak uang kita. Justru malah sempit. Itulah Allah tegur kita. Maka setelah itu saya banting setir. Bismillah. Tidak mau saya untuk dunia-dunia lagi. Bismillah saya berjanji bertekad usia terakhir saya ini. Ketika saya setelah keluar dari Jakarta. Karena terpaksa dulu di Jakarta kuliah. Selesai kuliah, saya balik ke Solo. Saya bertekad, sisa hidup saya infakkan untuk Allah. Sisa hidup saya infakkan untuk ngurus pondok pesantren. Saya tidak mau lagi nyari-nyari dunia. Masya Allah, apa yang terjadi? Luar biasa. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan sampai saat ini. Ya. Ini motor kemarin masuk bengkel seminggu Pak. Bongkar mesin. Iyalah motor itu yang naik segede ini, segede gaban gini kan.
Kasihan motornya bengek-bengek. Kalau bisa ngomong dia ampun Ustaz katanya. Jadi masuk bengkel seminggu. Saya doa sama Allah, ya Allah, seminggu kalau saya tinggalin kajian-kajian, nanti jamaah banyak yang kehilangan ini ilmunya. Doa saya gantung, ya Allah, tolong kasih solusi. Dapat mobil dipinjami teman, Pak. Masya Allah. Nggak sangka saja tiba-tiba ada teman nelpon, Wan, apa? Aku mau keluar kota, tolonglah mobil ini dipakai dulu, disimpan, dijaga. Oh ya, alhamdulillah kebetulan nggak ada motor saya. Pakailah, dirawat ya, isi bensin ya, katanya. Oh alhamdulillah siap, ini ada mobil. Alhamdulillah. Motor lagi masuk bengkel seminggu. Saya bingung, motor nggak ada, bagaimana? Saya harus pulang pergi ngajar setiap hari. Ya, apalagi ini sudah mau pindah ke Sukoharjo kita Pak Bu. Jadi nggak disambil lagi sekarang tinggalnya di Sukoharjo kota. Karena kita ngurus pesantren di sana. Wirawiri setiap hari ya ke Solo, pagi ngajar di Sukoharjo, ba'da zuhur sudah ke Solo, harus ngajar di beberapa tempat. Nah, ini sampai malam nih. Nanti baru habis ini baru pulang saya istirahat di rumah Sukoharjo. Ya, kalau enggak ada motor bingung saya. Mau naik apa? Minta jemput Pak Yoyo, enggak mungkin. Ya. Dulu enak bisa dijemput mungkin di Ngeruki, ini Sukoharjo sana jauh. Alhamdulillah Allah kasih nih kemudahan dapat dipinjami mau banyak seperti itu kejadian-kejadian, enggak satu dua. Coba nih teman-teman yang mungkin lagi susah ekonomi, ya, lagi banyak masalah, ditolak terus ngelamar anak orang gitu ya, enggak pernah diterima gitu ya. Coba praktekkan sholat 5 waktu tadi, jaga betul-betul di masjid. 40 hari saja coba, itu akan merubah hidup antum nanti insyaallah. Amanah. Yang pertama ya Pak, Bu. Jaga amanah. Makanya sahabat Abdullah ibnu Abbas berkata bahwasanya amanah itu tidak pandang bulu. Mau kaya, mau miskin, ketika sudah diberikan amanah itu harus ditunaikan. Bahkan Bu, Pak, sampai orang yang pernah khianat sama kita, itu tiba-tiba kasih kita amanah, itu kita tidak boleh balas khianat. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud? Ya, adil amanata ila mani tamanka. Ya, adil amanata ila mani tamanaka. Tunaikanlah amanah kepada siapapun yang memberikannya padamu. Wala takhun man khonaka. Jangan sesekali kamu khianat kepada orang yang pernah mengkhianatimu. Saya misalnya sama Pak Yoyo, nauzubillah, mudah-mudahan enggak ya Pak Yoyo. Saya pernah berkhianat mungkin sama Pak Yoyo. Tiba-tiba Pak Yoyo, saya punya sesuatu ini, tolong Pak Yoyo. Nah, saya beri amanah ke Pak Yoyo. Nah, kata Pak Yoyo, oh dulu kan Ustaz Ridwan khianati saya. Wah, tak gantilah khianati misalnya. Nah, ini tidak boleh. Begitu juga dulu misalnya orang lain itu bawa lari uang kita. Tiba-tiba dia datang kepada kita. Tolong Pak, Bu. Ya, tolong sekali. Mungkin kita punya kenalan beberapa orang. Tolong saya minta tolong betul. Urusin misalnya urusan saya. Karena dulu dia pernah khianat, kita mau balas khianat. Oh tak gantilah khianat. Nah, ini tidak boleh. Makanya amanah itu harus kita jaga betul. Yang pertama. Yang kedua, siapa lagi orang yang akan dicintai Allah dan Rasulnya? Ya, kata Rasulullah SAW, wasduqu idza haddatstum. Hendaklah kita selalu berkata jujur. Hendaklah selalu berkata jujur. Ada sebuah kisah nih. Kita cerita dikit biar tidak ngantuk. Ada sebuah kisah Pak. Ini masih antara jujur dan amanah. Kisah ini diabadikan oleh Imam Bukhari di dalam buku beliau Sahih Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dulu ada seorang Bani Israel. Ini cerita tentang amanah dan jujur. Dulu ada seorang Bani Israel. Dia pinjam uang sama saudaranya. Bro, gitu ya. Bro, pinjam uang dong. Aku lagi bangkrut nih, lagi nggak punya uang. Mau pinjam berapa? Kata saudaranya. 1.000 dinar. Kaget 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa Pak? Sekarang Pak? 1 dinar itu Pak, sekarang dinar itu kan emas 24 karat ya. 1 dinar itu sekarang itu kisaran 3 juta sampai 3,6 juta. 1 dinar.
Naik 1000 dinar berapa Pak? Hah? 3 eman ya? Ya 3 eman. Miliar ya? Ya kan 3 juta tambah aja nolnya 3 ya kan 3 M. Tiba-tiba minta minjem 3 M. Bingung temannya ini saudaranya. Baik, siapa yang jadi saksi? Yang minjem ini bilang aku nggak punya saksi kecuali Allah. Yang kedua, siapa yang mau menjadi penjamin kamu nanti kamu nggak lari kalau aku kasih 1000 dinar? Nggak punya siapa-siapa saya kecuali Allah. Allah lah jadi saksi saya, Allah jadi penjamin saya. Tiba-tiba ada orang seperti itu piye, Pak? Berani nggak ngasih uang, Pak? Mikir ya. Saya datang misalnya ke ya Bapak, salah satu dari Bapak, Pak saya butuh uang Pak, berapa? 5 M. Loh mana saksinya? Allah Pak. Siapa yang bisa jamin? Mana jaminannya? Allah Pak, gitu kan. Wah ini kalau kita, wes pergi sono ngapusi. Yang minimal adalah jaminan tanah kek atau apa kek gitu ya. Lah ini nggak punya jaminan apa-apa, cuman Allah saja katanya. Tapi Masya Allah saudaranya ini yakin betul. Oh kalau kamu berkata demikian, ini Pak. Ini Mas, ingat baik-baik Mas. Inilah akibatnya kenapa orang percaya sama dia. Karena dia selalu jujur dalam berbicara. Makanya orang gampang saja percaya. Ya, coba kita pernah ngapusi sekali. Oh susah orang percaya. Tapi karena dia jujur terus, terkenal orang yang jujur, orang yang senantiasa amanah, akhirnya dikasihlah sama saudaranya nih. Ternyata betul, pergilah dia keluar pulau. Ya, mencari pengalaman hidup baru, kerja, usaha, sehingga sukses. Karena dia punya amanah. Nah, ingat nih baik-baik. Dia punya amanah. Dia dulu pinjam uang saudaranya. Dia tidak betah hidupnya ini. Setiap malam dia kepikiran, ini ada uang saudaraku 1000 dinar dulu aku pinjam. Ini sudah terkumpul, tapi tidak bisa aku kasih. Karena dalalah Pak, Bu, kapal yang mau dia tumpangi untuk pulang itu sedang kena badai, jadi hancur. Zaman dulu sekali itu belum ada pesawat. Belum ada apa-apa, kapal dayung baru. Tapi karena dulu kapalnya hancur, maka dia hatinya gelisah. Tidak bisa tidur siang malam. Nek kita gimana Pak, Bu? Wah kesempatan ya. Pakai lagi lah untuk modal gitu ya. Nanti bisa alasan. Alasan tidak ada kapal gitu ya. Tapi dia si Bani Israel satu ini tidak. Dia apa Pak? Bismillah, dia niat sama Allah. Dia ambil satu batang kayu besar itu. Dipotong sama dia tengahnya. Dimasukin uang 1000 dinar tadi. Dia tulis surat di situ. Siapa saja yang bertemu dengan pohon ini, tolong kasih ke saudara saya Fulan. Ditempelnya lagi pohon tadi Pak, bom gitu ya. Dia pergi ke pinggir sungai, ke pinggir laut. Apa kata dia? Dia berdoa sama Allah. Nih orang tawakal betul. Dia doa sama Allah. Ya Allah, aku dulu pernah menjadikanmu saksi untuk pinjaman ini ya Allah. Dulu juga aku pernah menjadikanmu jaminan ya Allah. Ini hamba kurang adab ini. Ya Allah dijadiin jaminan. Enggak boleh harusnya ya. Engkau dulu pernah aku jadikan jaminan ya Allah. Maka tolong ya Allah. Aku minta satu permintaan ya Allah. Sampaikan kayu ini kepada saudaraku di seberang sana. Akhirnya bismillah dia lempar kayu tadi ke laut. Tawakalnya ini tingkat luar biasa nih. Tingkat dewa kalau kita bilang. Setelah itu apa? Setelah itu dia berlalu, pergi. Nah, saudaranya ini yang di kampung halaman tadi mulai ada rasa curiga. Ini udah 5 tahun kok datang nggak pulang-pulang ini orang. Katanya mau lunasin dalam beberapa tahun. Akhirnya saudaranya ini tiap hari nunggu di pinggir pantai, Pak. Mana saudaraku nih kok nggak datang-datang? Setiap hari ternyata dia nunggu di pinggir pantai di pelabuhan. Tapi tak kunjung datang. Maka pada hari itu dia putuskan, oh ini sudah malam, aku baliklah. Ketika dia pulang Pak, dia ketemu kayu tadi. Ketemu kayu tadi. Dia tidak tahu apa di dalamnya. Daripada aku pulang bawa tangan kosong, mending tak bawa kayu lah. Biar istriku diam.
Ini ada kayu bakar lumayan gede ya. Untuk persiapan beberapa hari bisa masak. Dibawanya lah kayu tadi. Dia tidak tahu apa isinya. Kok berat? Sampailah di rumah Pak, dipotongnya kayu tadi. Pok, 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 pok. Ternyata kaget dia melihat ada uang 1000 dinar. Ada surat juga. Maka bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaranya yang tadi setelah sekian lama akhirnya kapalnya sudah mulai kembali berlayar, tetap nggak enak di dalam hatinya. Nah, ini Pak, orang yang suka menunaikan amanah tuh kalau belum langsung itu belum ada rasa tenang dalam hatinya. Opo sampai apa enggak ya uang 1000 dinar itu. Maka dia pulang cepet-cepet naik kapal tadi, dia bawa lagi uang 1000 dinar di kantongnya tadi. Sampailah dia ke rumah saudaranya, dia ketok pintu. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Siapa? Saya. Saudaramu yang minjem uang dulu. Oh iya, silakan masuk. Maka dia berceritalah, wahai saudaraku, aku dulu bukannya tidak mau pulang. Tapi kenapa? Kapal yang aku tumpangi biasanya itu hancur. Dulu aku pernah masukin uang ke dalam kayu. Terus aku doa sama Allah, mudah-mudahan disampaikan kepadamu. Tapi hati ini masih gelisah. Mana tahu kayu tadi diambil orang lain. Maka aku sekarang datang lagi, ini bawa satu kantong 1000 dinar. Saya akan balas atau saya akan bayar hutang saya. Apa kata saudaranya tadi? Wahai saudaraku, Allah telah menepati janjinya. Allah telah mengirim uang yang engkau kirim lewat kayu tadi kepadaku. Maka tidak usah lagi engkau bayar. Masya Allah Pak. Ini cerita nih Pak. Cerita sungguhan. Yang cerita bukan Ridwan, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bentuk buah dari kejujuran dan juga amanah. Coba kita seperti Bani Israel tadi. Ya, dalam hal amanah, dalam hal kejujuran, ya kita betul-betul bisa perhatian. Jangan sampai ada kata dusta sedikit pun dalam mulut kita. Jangan sampai ada kata yang tidak benar keluar dari lisan kita. Bahkan sekedar untuk buat orang tertawa pun tidak boleh. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis? Wailun, celaka. Kalau Rasulullah sudah bilang celaka, Bu Pak, ini ada tanda tanya besar ini. Bayangin Rasulullah SAW, Nabi kita Pak, Bu. Orang yang paling lemah lembut. Ya enggak? Ini pas ini hari maulid ya. Rasulullah SAW itu Bu, ditamploki kotoran unta kepalanya, enggak marah. Rasulullah SAW dihina oleh seorang Yahudi buta, itu enggak pernah marah sedikit pun. Rasulullah SAW ya, berulang kali dilempari batu oleh masyarakat Taif, itu tidak pernah membalas dengan kata-kata kotor. Tapi kok tiba-tiba Rasulullah bilang celaka, celoko. Itu sumpah ya Pak. Sumpah celoko itu. Celoko, nah, bahasa Jawanya celoko ya? Ciloko. Ah ya ciloko. Mohon maaf saya tidak tahu bahasa Jawa. Ciloko. Ciloko kata Rasulullah. Ini ada tanda tanya besar. Nggak mungkin Rasulullah kita, Nabi kita yang paling mulia, yang sopan santun, akhlaknya terpuji, kok tiba-tiba mengumpat. Maka ada tanda tanya besar. Kenapa Rasulullah sampai seperti itu? Kenapa Rasulullah bisa ngomong celaka? Ini harus kita pikirkan baik-baik. Ya nggak mungkin seorang Nabi bisa berkata celaka. Tapi kok tiba-tiba ngatakan celaka? Maka harus kita perhatikan. Kata para ulama, kalau sudah Rasulullah menyebut kata-kata wailun, itu berarti kalimat setelahnya itu harus diperhatikan betul. Sama kayak Rasulullah, pernah saya bahas juga di sini kalau nggak salah. Rasulullah naik mimbar itu ya Bu Pak, khutbah Jumat. Masih ingat ceritanya Pak? Rasulullah naik mimbar, tangga pertama amin kata Rasulullah ya. Tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Para sahabat nanya, kenapa Rasulullah kok ngucapin amin? Apa kata Rasulullah? Jibril tadi berdoa. Celakalah, itu sama. Ada kata-kata celaka dari lisannya Rasulullah. Ini juga sama, demikian hadis ini. Wailun, celaka. Kenapa celaka? Lilladzi yuhadditsu, orang yang ngomong, fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Orang yang bercerita, berkisah di depan orang banyak, dia berbohong, ngapusi, membual agar apa? Agar orang lain tertawa. Wailun lahu, wailun lahu. 3 kali Rasulullah bilang, ciloko lah dia.
Jangan sampai kita punya cita-cita menjadi profesi sebagai pelawak. Kalau yang dikatakannya itu jujur mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau ngapusi dusta, maka dapat masuk kena hadis ini. Itu nomor 2. Kita persingkat. Yang pertama tadi apa? Bu, Pak, tunaikan amanah. Coba kita mulai sekarang tunaikan amanah. Tidak usah amanah orang lah dulu. Amanah Allah terhadap diri kita dululah coba kita tunaikan. Waktu kita, coba gunakan waktu untuk yang bermanfaat. Waktu untuk kajian, ini bagus ini seperti ini, Masya Allah. Kita salah satunya menghadiri kajian ini, selain menambah ilmu, yang kedua juga kita menjalankan amanah Allah, yaitu waktu yang masih Allah beri kepada kita. Usia yang masih Allah beri kepada kita. Yang kedua, senantiasa berkata jujur. Yang ketiga, terakhir, senantiasa membuat tetangga bahagia. Ini saya ngabut nih Pak. Ini yang berat ini Pak. Senantiasa berbuat kepada tetangga yang baik-baik saja. Membahagiakan hati tetangga ini sulit ini. Nggak tahu, mudah-mudahan di Terwangsan ini nggak ada lah. Tapi kalau daerah-daerah kota ini susah Pak. Ya. Tetangga itu apa sih Mas? Tetangga apa Mas? Bukan tonggo naik masjid itu, enggak. Tetangga apa? Tetangga itu apa? Enggak bisa jawab nih, tetangga yang mudah loh. Grogi. Tetangga itu ya orang yang sebelahan dengan kita. Para sahabat berbeda makna tentang tetangga Pak. Jarun, bahasa Arabnya jarun. Ya. Tetangga itu kata Ali bin Abi Thalib, yang dikatakan tetangga itu adalah orang yang sholat subuh jamaah sama kita. Itu tetangga. Jadi orang yang nggak pernah sholat subuh itu bukan tetangga. Itu kata Ali bin Abi Thalib, bukan Ridwan yang ngomong Pak. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau kata Ibunda Aisyah, tetangga itu apa? Siapa saja? Yaitu orang yang jaraknya 40 rumah dari setiap sisi. Ke sana kemana Pak? Utara. Selatan. Selatan 40 rumah. Ke utara 40 rumah. Ke timur 40 rumah. Barat 40 rumah. Itulah tetangga. Ini yang diambil ya oleh para ulama. Berarti RT. RW kali Pak ya. Di sini satu RT berapa kakak Pak? Satu RW berarti ya. Ya 40 berarti kan 4 kali 4, 160 rumah. 160 kakak sa-RW ya. Berarti sa-RW itu tetangga kita Pak. Kalau kita masak Pak, harus dibagi Pak. Berat ya. Masak itu harus bagi-bagi Pak. Ya, kalau ibu juga demikian, namanya berarti tetangga. Ya. Tapi enggak seperti itu juga. Ya minimal sekitar beberapa rumah lah dari kita. Itu namanya tetangga. Kalau mau ngambil yang satu RW itu lebih bagus. Berbuat baik kepada tetangga. Para ulama membagi tetangga itu 3 tahapan Pak. 3 kelompok tetangga. Yang pertama tetangga yang punya 1 hak. Yang kedua tetangga yang punya 2 hak. Yang ketiga tetangga yang punya 3 hak. Siapa tetangga yang punya 1 hak? Tetangga yang non muslim. Maka hak dia sebagai apa? Sebagai tetangga. Yang namanya hak tetangga, semua kebaikan itu adalah hak tetangga. Maka kalau Bapak punya tetangga non muslim, ya, sedang kesusahan Pak, bantu Bu. Punya tetangga non muslim, walaupun dia non muslim, ya, dia sedang butuh apa? Kita bantu sebisa kita. Ya. Ada anjing yang menggonggong di rumah. Sabar. Jangan pula kita yang menggonggong lebih gede daripada anjingnya. Sabar. Nah ini abot ini. Di Pajar Indah itu samping masjid itu tetangga Nasrani. Setiap azan anjingnya gonggong gede sekali. Saya sampaikan kemarin ketika hari hari Ahad yang lalu materinya sama di sana. Nah, coba tetangga yang anjingnya menggonggong itu kita balas dengan kebaikan. Mana tahu dengan itu dia berubah nanti pandangannya terhadap Islam. Masuk agama kita. Ya.
Itu yang pertama, tetangga non muslim. Jadi hak tetangga itu apa, Bu, Pak? Semua kebaikan ya itu hak tetangga. Apa saja? Ya, dari mulai kita bantu bersihin ya perkarangannya itu hak tetangga. Ya, dari mulai kita ya berlapang dada kalau dia ada sesuatu yang mungkin mengganggu kita itu hak tetangga. Jangan sampai kita parkir di depan pagar dia, itu bukan. Ya. Kemudian ada masalah sedikit, wah langsung cekcok sampai ke pengadilan misalnya. Wah, nah ini bukan hak tetangga. Ya, hak tetangga itu seperti itu, walaupun dia kafir. Yang kedua, tetangga yang punya dua hak, yaitu saudara seiman. Hak yang pertama, hak sebagai tetangga. Hak yang kedua, sebagai sesama muslim. Apa hak sesama muslim? Sapa. Jadi kalau sesama tetangga Islam itu Pak, saling salam. Assalamualaikum Ustaz. Kalau rumah saya dekat sini. Gitu ya. Waalaikumsalam. Ya. Apalagi hak seorang muslim yang kedua, jaga kehormatannya. Itu hak seorang muslim. Yang ketiga, jaga hartanya. Jangan mentang-mentang saudara se-Islam, mangganya kita petik. Berbuah mangganya, langsung saja main cerobos. Gitu kan. Giliran mangga kita berbuah, nggak pernah dia ngambil, nggak pernah kita bagi. Misal, darahnya itu juga hak seorang muslim, kita jaga. Nggak boleh gara-gara hal sepele kita sama dia main bacok-bacokan misalnya. Padahal sama-sama Islam. Ini dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Jangan sampai sesama tetangga malah berantem, cekcok, pukul-pukulan. Ya. Nggak malu di depan orang dilihat main smackdown di jalan gitu ya. Itu yang kedua. Tetangga yang ketiga yang punya tiga hak Pak. Tetangga kita yang pertama, muslim yang kedua, keluarga kita. Maka nomor tiga ini yang harus didahulukan pertama. Kalau kita buat masakan, yang pertama kita kasih adalah tetangga yang nomor tiga tadi. Sudahlah keluarga, Islam lagi, tetangga lagi, itu nomor satu yang harus kita peduli. Daripada tetangga-tetangga yang lain. Jangan sampai pula saudara kita itu kita duakan, gitu ya. Kita malah mendahulukan orang lain. Saudara kita telantarkan. Wah ini keliru. Kalau tetangga kita ini adalah kakak kita, adik kita, ponaan kita, paman kita, maka ini harus yang nomor satu kita dahulukan. Gitu ya Pak. Ada tiga tahapan tetangga. Ada sebuah cerita menarik ini. Cerita Imam Hasan Al-Basri. Kenal Hasan Al-Basri? Hah? Tidak kenal? Pernah dengar? Pernah ya? Siapa beliau ini? Seorang ulama besar dari Basroh. Basroh itu Irak. Ibu kotanya ya Khalifah Bani Abbasiyah. Pada generasi ke-6 kalau tidak salah. Beliau ini adalah seorang ulama yang besar. Punya tetangga Pak. Bu. Imam Hasan Al-Basri punya tetangga Bu. Seorang Yahudi. Rumahnya itu 2 tingkat. Rumahnya Imam Hasan Al-Basri 1 tingkat. Ya. Setiap hari kamarnya Imam Hasan Al-Basri itu kena yang namanya tetesan air kamar mandinya Yahudi tadi. Jadi pipanya bocor Pak. Ya, kamar mandi si Yahudi di atas, pipanya nggak tahu dulu pakai paralon atau pakai bambu, pakai apa. Yang jelas pipanya itu bocor, airnya itu menetes ke kamar Imam Hasan Al-Basri setiap hari. Ditampunglah oleh beliau setiap hari. Penuh dibuang, tampung lagi. Penuh dibuang, ditampung lagi setiap hari. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri itu sakit. Beliau senantiasa dikenal ramah oleh tetangga-tetangga yang lain. Maka terdengarlah sama Yahudi tadi, tetangganya ini sakit. Dijenguklah oleh Yahudi tadi. Ketika sampai di kamarnya, Yahudi tadi kaget. Loh kok banjir? Karena selama beliau sakit nggak ditampung air tadi. Maka ketika dilihat, loh kok dari atap ya? Ditanyalah sama Yahudi tadi, wahai imam, ini air apa?
Ini air apa? Kok bisa banjir? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Ah, enggak apa-apa. Enggak dikasih tahu, Pak. Coba kita, Pak. Oh, itu kan kamar mandimu itu. Kalau kita jadi Hasan Al-Basri coba. Dasar enggak tahu diuntung. Itu loh dari kamar mandimu. Tapi jawaban Imam Hasan Al-Basri enggak. Oh, enggak apa-apa. Lupain sajalah, enggak apa-apa. Didesak sama Yahudi tadi, tolong Imam, ini air apa? Akhirnya dia jawab, ini air dari atas. Atas, dicek sama Yahudi tadi. Lah atas itu kan kamar saya. Iya, ini air dari kamar mandimu bocor. Enggak pakai astagfirullah ya Yahudi ya. Kenapa enggak bilang dari ini? Kenapa enggak kabari saya, wahai Imam? Enggak apa-apa, mending cuma gitu saja. Ini jawaban Hasan Al-Basri. Tolong, ini sudah berapa lama kata Yahudi tadi? Baru sebentar itu ya. Ini jawabannya nih. Baru sebentar kata Imam Al-Basri. Baru pas saya sakit aja nih, banjir gitu ya. Enggak bohong ya beliau. Baru pas saya sakit saja banjir. Ya betul, dia ketika sakit enggak sempat nampung. Didesak lagi sama Yahudi, tolong katakan wahai Imam, sejak kapan ini bocor? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? 20 tahun. 20 tahun, Pak. Beliau sabar terhadap air pipis Yahudi tadi yang bocor tiap hari. 20 tahun. Lah kita sekarang coba. Tetangga kita baru tetangga kita mungkin hidupin musik keras-keras saja kita sudah marah-marah. Tetangga kita mungkin ya malam itu masih ngobrol-ngobrol ketawa ke TV, kita sudah terganggu, teriak-teriak. Ini Imam Hasan Al-Basri 20 tahun, Pak. Ditampungnya pipis Yahudi tadi. Apa kata Yahudi tadi? Wahai Imam, saat ini juga aku masuk ke agamamu. Aku masuk ke agamamu. Kenapa? Karena agamamu memuliakan tetangga, kata si Yahudi. Kadang, Pak, perbuatan baik kita kepada non-muslim itu lebih ampuh daripada ucapan kita, Pak. Kalau kita ceramahi orang non-muslim, Pak, paling dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Apa ini kok ceramah-ceramah namanya. Ceramah gitu. Melihara anjing itu haram gitu. Ya enggak ngerti haram lah dia, Pak. Melihara anjing itu enggak masuk malaikat ke rumahnya. Loh, malaikatku karo malaikatmu beda kok katanya. Tapi ya coba. Jangan diceramahin kalau orang Nasrani atau orang agama lain itu. Coba kita buktikan dengan baiknya akhlak kita. Ya, kita tunjukkan umat Islam itu bukan teroris seperti yang mereka dengar, ya. Umat Islam itu baik, ringan tangan, suka membantu, ramah, saling senyum. Saya punya sahabat, Pak, di Jakarta dulu, Cina. Itu luar biasa, itu dekat sama saya itu. Ya. Kalau dulu zaman kuliah itu kita sering nongkrong bareng. Cina loh. Saya enggak pernah ungkit-ungkit punya dia. Ya, kalau dia udah bicara masalah agama saya bilang, kamu jangan ngomong agama saya. Kita berteman saja. Jangan ngomong-ngomong masalah agama. Kita temenan aja lah. Oh ya, siap katanya. Wah, itu Masya Allah tuh kalau dia lagi gajian itu, ditraktir kita. Nanti gantian kalau kita lagi ada uang, kita traktir dia gitu. Baik sampai sekarang, sampai anaknya sekarang 3. Saya manggil dia Koko. Manggil dia Koko, agak tua sedikit dari saya. Ya, sampai sekarang masih hubungan SMS. Bukan SMS, apaan? Lewat Facebook masih Messenger. Kita jalin gitu. Karena dia merasa kok temenan sama lu beda ya dengan temenan sama orang-orang lain gitu. Orang Islam lain sudah anti duluan sama Cina. Tapi kok kamu enggak ya? Saya bilang, loh yang namanya kamu baik, ya saya baik. Tapi kalau kamu jahat, jangan dekat-dekat sama saya. Kalau kamu jahat apalagi bawa-bawa agama, saya nggak akan berteman. Tapi kalau kamu baik, saya juga akan baik. Sampai sekarang Masya Allah, dia anaknya udah 3 sekarang. Itu kalau ke Jakarta pasti disuruh mampir ke tokonya. Gak apa-apa kita berteman dengan non-muslim, Pak. Mana tahu dengan pertemanan kita tadi. Tapi jangan bablas ya. Jangan bablas ya mas-mas. Jangan pula kita diajaknya ke gereja, kita ke gereja. Jangan. Kalau dia ke gereja ya sudah sana. Aku nunggu di luar, baiklah. Aku nunggu di luar saja. Hal-hal yang sifatnya agama kita tetap batasi, beda. Tapi kalau sifatnya muamalah, coba sama-sama
kita harus betul-betul saling menghargai. 3 tadi Pak, Bu. Kalau kita betul-betul bisa jaga amanah, jujur. Yang ketiga apa tadi? Berbuat baik kepada tetangga. Maka insya Allah Ta'ala itu akan menjadikan kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya.